Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, kembali lagi kita bersama untuk kembali belajar bersama di channel ini. Dan untuk topik kita kali ini kita akan membahas tentang penerapan penggunaan sosial media. Ya. Pada mata kuliah praktek profesional bidan, untuk program studi S1 kebidanan ada satu pokok materi, yaitu tentang penerapan penggunaan sosial media. Jadi latar belakangnya kenapa kok mahasiswa bidan, seorang bidan itu perlu paham tentang penerapan penggunaan sosial media, ya terutama pada era sekarang ini, karena memang di era sekarang ini, di kehidupan sekarang ini kita tidak bisa lepas dari sosial media di dalam berinteraksi, ya. Dan seorang profesi bidan itu selalu berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia, dengan masyarakat, dan salah satunya karena kita memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan salah satunya adalah berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan klien, dengan pasien adalah melalui media sosial. Sehingga sebagai bidan profesional perlu memahami tentang penerapan penggunaan sosial media. Baik, yang pertama, ketika kita mau belajar tentang penerapan penggunaan sosial media, di dalam berinteraksi itu kita ada yang disebut dengan etika. Jadi apa yang dimaksud dengan etika? Etika itu secara etimologis itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Ya. Dan etikos, yang artinya susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Sehingga dari definisi secara etimologis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa etika itu berkaitan dengan sifat seseorang yang mencerminkan perbuatan yang baik. Ya. Jadi sifat seseorang yang mencerminkan perbuatan yang baik itu disebut dengan etika. Karena dalam berinteraksi kita tidak bisa lepas dari etika. Nah, kalau menurut Aristoteles mengatakan bahwa menyebut etika dengan sebutan practical wisdom atau kebijaksanaan praktis. Kata ini mengandung arti bahwa seseorang itu bertindak sehubungan dengan kebenaran dan masuk akalnya suatu keadaan demi baik dan buruknya seseorang. Jadi etika itu adalah ada hubungannya dengan tindakan, dengan perilaku. Ya. Kalau menurut Aristoteles, bahwa etika ini mengandung berarti bahwa seseorang itu bertindak sehubungan dengan kebenaran dan masuk akalnya suatu keadaan. Ya tadi berhubungan dengan sikap, sifat, ya. Masuk akalnya sesuatu keadaan demi baik dan buruknya seseorang. Bersama dengan definisi secara harfiah tadi. Ada juga pengertian etika menurut ahli, di antaranya adalah cara bergaul, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat untuk menentukan nilai baik dan tidak baik. Itu menurut Haryatmoko tahun 2007. Ya, ahli yang lain juga mengatakan bahwa etika sebagai ajaran yang berupa perintah dan larangan yang mengatur baik buruknya tindakan manusia.
Jadi kalau kita lihat definisi-definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa etika itu adalah suatu rambu-rambu yang menilai baik buruknya tindakan manusia. Dalam hal ini adalah ketika berinteraksi, tindakan, nilai baik dan tidak baik. Itu etika. Jadi sehingga kita bisa mengartikan etika secara umum setelah kita melihat definisi etika tadi, itu adalah sebagai tindakan seseorang yang dilakukan dengan dasar pertimbangan akan hal yang baik dan buruk dengan memperhatikan aturan dan tradisi atau kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Jadi etika itu adalah parameter rambu-rambu ya tindakan seseorang yang dilakukan itu sebagai dasar penilaian baik dan tidak baik. Dasarnya apa? Tidak lepas dari tradisi, kebiasaan, ya, pemahaman dari sekitar lingkungan hidupnya. Sehingga bisa jadi etika atau suatu tindakan di lingkungan daerah satu berdasarkan etika di daerah tersebut itu disebut baik atau tidak baik. Bisa saja penilaian itu berbeda dengan dengan daerah yang lain. Karena penilaian etika itu bisa dinilai etika itu baik atau tidak baik, tindakan itu baik atau tidak baik, itu dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Bisa saja pemahaman di tempat lain berbeda, penilaiannya berbeda. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang pengertian etika, kita bisa melihat ketika kita hubungkan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang penggunaan sosial media. Jadi pengertian etika dalam penggunaan sosial media. Kita terapkan tadi definisi etika tadi di dalam penggunaan sosial media. Jadi etika penggunaan media sosial merupakan tindakan seseorang di media sosial yang tentunya mempertimbangkan nilai baik dan buruknya dari tindakan tersebut. Seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial itu tentunya akan mencerminkan nilai-nilai yang baik di masyarakat. Seperti contohnya saling menghormati dan saling menghargai pendapat ketika berinteraksi di media sosial. Nah, untuk itu maka di masyarakat kita ya, di wilayah kita di Indonesia untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial itu dapat beretika dengan baik, saat ini sudah ada berbagai aturan yang dibuat, seperti adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Internet Etiquette yang disingkat dengan Netiquette ya atau Netiquette. Teman-teman yang biasa menggunakan media sosial, yang aktif di media sosial pasti tidak asing dengan istilah ini ya. Ada UU ITE, ada Netiquette. Netiquette itu berasal dari Internet Etiquette. Ya. Kalau Undang-Undang UU ITE itu sudah jelas ada peraturannya yang mengatur di dalam penggunaan media sosial supaya tidak terjadi hal-hal yang berakibat negatif di dalam penggunaan media sosial. Karena kita tahu sekarang ini media sosial itu layaknya adalah kehidupan di dunia nyata, tetapi di sosial media, dan justru interaksi di sosial media itu lebih luas dibandingkan dengan interaksi di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kita terbatas ruang dan waktu, tetapi ketika kita berinteraksi di media sosial itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Ya.
di seluruh dunia, penjuru dunia, dengan kecepatan informasi melebihi kecepatan cahaya mungkin, ya, itu malah lebih luas jangkauannya ketika kita berinteraksi di sosial media dibandingkan berinteraksi di dunia nyata. Kalau dunia nyata kita terbatas tempat, terbatas lokasi, terbatas waktu, ya. Karena untuk sampai dari tempat satu ke tempat lainnya kita memerlukan jarak tempuh, waktu tempuh. Tetapi untuk interaksi di sosial media justru kita tidak memerlukan itu. Kecepatan informasi itu bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadi interaksi di sosial media itu tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk apa? Itu adalah salah satunya untuk mengatur etika di dalam bersosial media. Dan tadi ada yang disebut dengan Internet Netiquette atau yang disebut dengan netiquette. Netiquette itu merupakan aturan dan tata cara yang perlu dipatuhi dalam komunikasi yang dilakukan melalui internet untuk memastikan bahwa proses pertukaran informasinya itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Aturan dan tata cara tersebut pastinya salah satunya adalah mengatur tentang baik buruknya di dalam bermedia sosial, salah satunya adalah etika tadi. Itu. Nah, sehingga kita tidak bisa seenaknya di dalam menggunakan sosial media. Karena memang sudah ada aturannya. Fungsinya apa? Kenapa ada etika di media sosial? Ya. Karena etika itu dilakukan baik ketika ada atau tidak ada orang di sekitar kita. Jadi etika itu adalah sikap, prinsip, sifat dasar. Jadi etika itu seharusnya, seyogyanya dilakukan baik ketika ada atau tidak ada orang di sekitar kita. Jadi walaupun kita sendirian, kita tetap bisa beretika sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Apalagi di media sosial. Walaupun kita melakukan media sosial sendiri, di ruangan sendiri, tetapi sesungguhnya kita tidak sendirian ketika kita berkomunikasi di media sosial. Karena kita kan menjalin komunikasi dengan orang lain walaupun tidak secara langsung. Sehingga fungsi etika di media sosial itu adalah yang pertama, menghindari menyakiti perasaan orang lain. Walaupun kita tidak bertemu dengan orang secara harfiah, kita tidak bisa melihat penampakan orang lain, tetapi di dalam berinteraksi itu bisa saja kegiatan kita itu bisa memberikan efek negatif kepada orang lain, sehingga muncul etika di dalam media sosial. Karena fungsinya yang pertama itu adalah menghindari menyakiti perasaan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan berkomunikasi yang menyenangkan, nyaman, dan efisien untuk komunikasi secara online. Mungkin teman-teman yang aktif di media sosial, dan saya yakin semua orang pada era sekarang ini pasti menggunakan media sosial. Mungkin pernah berada di dalam satu diskusi atau komunikasi ya di sosial media. Banyak ya contohnya sosial media itu ada Instagram, ya platform-platform media sosial, ada Twitter, ya kemudian ada Facebook, ada WhatsApp, ya dan lain sebagainya. Ada YouTube, ada Blogspot, dan lain sebagainya yang kita bisa berkomunikasi dengan orang lain walaupun kita tidak bertemu dengan orang tersebut. Ya. Nah, etika ini di media sosial ini salah satunya adalah berfungsi supaya lingkungan komunikasi tersebut menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, efisien ya sehingga bisa memberikan efek positif ya misalkan peningkatan pengetahuan atau peningkatan mood atau peningkatan silaturahmi ya memberikan efek positif di dalam berkomunikasi secara online.
Kalau kita berkomunikasi secara santun, secara baik, tidak menyampaikan hal-hal yang negatif, tidak ada ujaran-ujaran kebencian, tidak ada kalimat-kalimat negatif, tidak ada kalimat-kalimat kasar, maka lingkungan berkomunikasi secara online itu akan menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, dan efisien. Kenapa bisa seperti itu? Ketika ada etika. Jadi etika mengatur baik buruk perilaku. Oh, ketika seperti ini sesuai etika, ini tidak bagus. Ya. Oh, ini yang baiknya seperti itu, seperti ini. Nah, itu yang salah satu fungsi etika. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahpahaman di media sosial. Ya, mungkin kalimat negatif atau ujaran negatif atau pernyataan kalimat yang negatif itu mungkin seseorang mengatakan itu karena hanya jokes ya. Hanya sesuatu yang menurut orang yang menyampaikan itu adalah gurauan. Tetapi ketika kalimat-kalimat itu tidak pantas disampaikan, bisa saja orang lain menganggap itu adalah sesuatu yang betul, yang sesungguhnya, bukan gurauan. Maka itu bisa terjadi kesalahpahaman. Sehingga hindari menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, yang bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan efek yang negatif terhadap perasaan orang lain, ya. Kemudian menghindari konflik karena ketika ada sesuatu kesalahpahaman maka akan rentan terjadinya konflik. Dan yang terakhir mendukung pembangunan komunitas dan kepercayaan antar pengguna media sosial. Ya, sehingga bisa membangun komunitas kepercayaan antar pengguna yang baik sehingga bisa menciptakan iklim penggunaan media sosial yang positif. Ya, itu adalah fungsi etika di media sosial. Sehingga kenapa sih perlu etika? Wong kita nggak ketemu orang, kita tidak ketemu secara langsung. Nah, etika itu tidak hanya dilakukan ketika kita ada orang di sekitar. Tanpa ada orang pun kita terbiasa menggunakan etika yang baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang positif. Bahkan ketika mungkin kita di kamar sendirian, pakai smartphone, gadget, laptop, tapi kita berinteraksi dengan orang lain walaupun sendirian, kita harus tetap beretika. Itu adalah fungsi etika di media sosial. Nah, contohnya apa? Penerapan etika di media sosial, ya. Penerapan etika di media sosial itu sangat beragam dan mungkin berbeda pada masing-masing penggunanya sesuai dengan media sosial yang dilakukan. Namun, berdasarkan kecemasan yang saat ini sedang tinggi terkait isu ketidaksopanan dan penggunaan media sosial yang kurang baik, kita bisa memperbaikinya bersama dengan memilih berperilaku yang tidak mendukung terjadinya permasalahan. Jangan sampai memicu terjadinya konflik di media sosial, ya. Jangan sampai media sosial itu justru menimbulkan sesuatu yang negatif, perpecahan, konflik, ya, kemudian menimbulkan efek negatif terhadap perasaan orang lain, ya. Tuh. Contohnya apa? Penerapan etika di media sosial. Yang pertama, itu tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno maupun sara di dalam berinteraksi dalam media sosial. Kata kasar, contohnya adalah kata-kata yang tidak pantas disampaikan, ya. Kemudian provokatif, ya, mengadu domba satu orang dengan orang lain atau memotong-motong video, kemudian membuat berita bohong, ya, hoax, ya, informasi yang tidak betul, provokatif artinya memprovokasi pihak-pihak tertentu, membuat statement-statement yang bisa memicu terjadinya konflik. Walaupun hanya kalimat, kita tidak bertemu orang lain, tetapi kalimat-kalimat yang kita sampaikan di media sosial itu bisa besar pengaruh. Maka kita harus hati-hati di dalam penggunaan media sosial. Ya. Tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara, ya. Tidak memposting kabar hoax atau bohong, ya. Tidak membagikan artikel atau gambar yang bukan miliknya sendiri dan memiliki hak cipta. Jangan mengambil gambar tanpa izin dari media
sosial. Mungkin orang mengatakan, loh terserah, orang kalau sudah diupload itu kan harus sudah siap untuk di-share, harus sudah siap untuk dicuri gambarnya. Tidak selalu. Kalau itu gambarnya itu pada akun pribadi misalkan ya, kemudian pada akun yang mempunyai hak cipta, misalkan misalkan YouTube yang ada hak ciptanya, atau TikTok yang itu ada hak ciptanya, kemudian mencuri video tersebut, kemudian membagi tanpa izin, itu bisa menimbulkan konflik. Orang yang mempunyai itu akun membuat akun itu kan uh, hak cipta. Akun itu kan hak cipta. Video yang diupload di akun YouTube, misalkan TikTok, itu kan hak cipta. Maka ketika mengambil, itu harus izin. Ketika mengambil tanpa izin, kemudian membagikan dan itu seolah-olah menjadi gambar dia, video dia, milik dia, itu akan menimbulkan konflik, memicu terjadinya konflik antara orang yang memiliki. Itu kan pencurian. Pencurian itu tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, tapi bisa juga terjadi di dunia sosial media. Nah, itu bisa menimbulkan terjadinya konflik di sosial media. Ya. Kemudian memberikan komentar yang relevan. Jangan memberikan komentar yang tidak relevan, di out of topic, atau bahkan tidak kompeten di bidangnya, tetapi memberikan komentar yang dia sebenarnya tidak paham, tetapi memberikan komentar yang justru komentarnya itu bisa memicu terjadinya konflik. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan di media sosial yang negatif ya. Harapannya harus itu memberikan komentar yang relevan sesuai dengan topik yang sedang didiskusikan. Itu contoh benar. Dan contoh yang lain banyak. Ya. Contoh yang lain banyak. Dan pasti teman-teman insya Allah paham tentang etika di media sosial. Nah, itu adalah etika di media sosial, penerapan etika di media sosial. Begitupun ketika kita berinteraksi di media sosial di dalam kegiatan sesuai dengan profesi kita, yaitu seorang bidan. Ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sekarang kan banyak platform-platform kesehatan, atau mungkin teman-teman juga punya platform kesehatan sendiri yang itu teman-teman buat untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kebidanan bagus sekali. Nah, di dalam berkegiatan itu ini ada etika di dalam bermedia sosial. Dan semoga materi kita ini bisa menjadi bekal teman-teman ketika nanti melakukan kegiatan di media sosial. Ya. Baik, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, and share ketika merasa materi kita hari ini bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.